Dugaan laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani hingga kini masih menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan oleh netizen. Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah Nikita ditahan, membuat banyak warganet penasaran dan menunggu perkembangan berikutnya dari kasus yang tengah menggegerkan publik ini. Belakangan muncul kabar bahwa Nikita Mirzani dan asistennya, Mail, memiliki bukti kuat yang akan mereka tunjukkan dalam persidangan mendatang. Hal ini tentu saja memicu berbagai spekulasi dan perdebatan di kalangan publik. Kontroversi yang kian memanas ini bahkan menarik perhatian seorang pakar hukum yang turut memberikan analisis terkait kasus tersebut. Lantas, seperti apa reaksi Dr. Firman Chandra selaku pakar hukum dalam menyikapi kasus ini? Peristiwa ini karena ada sebuah delik aduan. Karena saya ahli hukum, jadi saya tidak boleh masuk ke ranah psikologi, ranah lain. Jadi karena ini sudah masuk delik aduan, dan yang mengadukan atau kita sebut pelapornya dengan pasal yang sesuai dengan alat bukti permulaan yang kuat. Nah, ini luar biasa nih. Karena apa? Banyak orang melaporkan tapi alat buktinya kurang kuat, alat bukti permulaannya. Kalau saya lihat ini RG itu memiliki alat bukti yang kuat sehingga polisi bisa segera mentersangkakan terlapor. Di situ ada alat bukti yang kita sebut bukti transfer, itu telaknya di situ. Kemudian ada chatting sebagai alat bukti permulaan yang memang dugaan masuk ke ranah pemerasan jungto Undang-Undang ITE. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun pasal tersebut, maka terlapor yang menjadi tersangka itu boleh langsung ditahan. Pasca 7 hari mendekam di tahanan, banyak sahabat yang berusaha menjenguk Nikita Mirzani untuk memberikan dukungan moral. Namun, niat baik mereka harus tertunda karena aturan tertentu yang diberlakukan terhadap Nikita sehingga kunjungan tidak diizinkan. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Banyak yang bertanya-tanya apakah pembatasan tersebut diberlakukan karena kasus yang menjerat Nikita tergolong berat. Seperti diketahui, pasal-pasal yang dikenakan terhadapnya dikabarkan memiliki konsekuensi hukum yang cukup serius, hingga ada kemungkinan hal tersebut mempengaruhi kebijakan terkait kunjungan. Sementara itu, pengacara Nikita Mirzani menanggapi situasi ini dengan menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan langkah hukum agar kliennya dapat menerima kunjungan, terutama dari keluarga dan sahabat dekat. Dalam rutan atau lapas itu ada aturan namanya mapenaling. Masa pengenalan lingkungan itu tidak boleh dijenguk selama 14 hari. Jadi bukan karena dia public figure atau pejabat atau siapapun. Ini aturan baku yang dimiliki oleh rutan dan atau lapas yang ada di seluruh Indonesia. Bang, keluarga udah ada yang menjenguk Niki belum, Bang? Rahasia itu. Boleh. Kan tidak semua harus kita sampaikan. Soal keluarga itu pasti ada dan ini urusan santai, dibuat santai aja lah ya. Sudah mengajukan penangguhan penahanan, Bang? Belum, Bang? Apa ditolak, Bang, penangguhan penahanannya, Bang? Loli udah datang belum, Bang? Loli sebentar lagi mungkin, tapi nggak hari ini ya. Pokoknya kabarnya sehat. Ya Allah, bulan Ramadan. Alhamdulillah, iya. Pokoknya sehat, keadaannya baik-baik aja. Kita juga ngeliatnya di media sosial, untuk lebih dalamnya aku juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya kabarnya semuanya sehat-sehat, baik-baik. Dibilang happy ya, nikmatin aja. Udah itu aja sih yang bisa kita kasih tahu buat teman-teman di luar. Paling cuma nitip-nitip aja kayak pengen mainan biar ada hiburan, kayak alat sholat juga, udah gitu aja titipannya. Alhamdulillah pada puasa juga di dalam. Bismillah aja, kita kan nggak tahu. Kalau lo mau tahu tanyanya Bang Fahmi, jangan tanya gue dapet apa? Nggak tahu, iya. Hari ini cuma bawa. Tapi kondisi kami tahu nggak? Bawa apa, Kak? Di dalam seperti Gimana handphone? Bang. Bawa apa aja? Bang, gimana, Bang? Puasa. Dikabulkan nggak, Bang, penangguhan penahanannya, Bang?
Ada apa tadi bang? Diajukan belum bang? Diam aja bang, kenapa bang? Lagi biasa. Nanya kondisi paniknya gimana? Baik saja. Biar cepat selesai. Terakhir ketemu kapan, Bang? Hah? Terakhir ketemu kapan? Tadi barusan nih, tapi yang penting doain aja deh. Supaya sidangnya Niki bawa apaan? Enggak bawa apa-apa kok. Cuman mau lewatin aja. Ada permintaan khusus nggak sih bang dari? Enggak ada. Gue tuh komen. Doanya. Ya pokoknya doain aja biar cepat selesai kasusnya. Yang benar-benar, yang enggak gitu aja. Nah, sebagai sahabat cukup paket ya Bang Niki? Hah? Bang, dikabulkan nggak sih penangguhan penahanannya bang? Hah? Dikabulkan. Belum tahu. Belum tahu. Proses bang. Belum tahu. Gue baru nyampe. Di dalam kan kita puasa nggak? Enggak tahu, gue belum tahu. Nggak bawa. Gue lagi nunggu. Ntar aja lagi nunggu. Ntar aja. Belum lama ini, Loli, putri Nikita Mirzani, mencoba mengajukan surat penangguhan penahanan untuk ibunya. Dalam surat tersebut, Loli menyatakan kesediaannya untuk menjadi penjamin agar sang ibu dapat menjalani proses hukum di luar tahanan. Namun sayangnya, surat yang dibuat dengan penuh harapan dan bertanggal 24 Februari 2025 itu tidak membuahkan hasil. Pada 4 Maret 2025, Nikita Mirzani tetap menjalani penahanan, terlepas dari permohonan yang diajukan oleh putrinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik tentang mengapa penangguhan tersebut tidak diterima. Beberapa pihak berspekulasi bahwa keputusan ini mungkin didasarkan pada beratnya pasal yang menjerat Nikita atau pertimbangan lain yang bersifat teknis dan hukum. Pertanyaannya anak di bawah umur bagaimana bisa menjamin? Kan saya balikkan lagi. Loli sebagai apa? Dia kan anak di bawah umur. Iya, I know. Anak di bawah umur. Kan di bawah asuhan ibunya. Kalau dia menjamin, artinya dia bertanggung jawab terhadap semua tindakan dari NM. Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri? Uang mereka saja belum satu rumah kok. Jadi itu saya pastikan ditolak dan tidak akan dikabulkan. Dan saya kira Loli terlalu dini. Makanya saya heran, kan dia punya lawyer. Fahmi Bahmid, kenapa sih nggak kasih masukan? Jangan ketika masalah itu menguntungkan Anda terus Anda bicara. Tapi ketika ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Loli, Anda lakukan itu. Atas nama apa? Anak di bawah umur. Anak di bawah umur, bisakah dia menjamin? Tidak bisa. Yang ada itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Kalau anak di bawah umur, contohnya diperiksa di pengadilan tertutup. Atau dia melakukan ada pidananya. Tapi kalau untuk menjamin dengan semua perspektif hukum dari banyak pakar walaupun itu debatable, saya menyatakan tidak tepat kalau NM dijamin oleh Loli. Dan saya minta Loli, tolong jangan kamu gegabah. Karena ancaman hukumannya 20 tahun. Dan itu sulit. Apalagi saya insya Allah segera akan naik sidik. Seminggu kemudian akan jadi tersangka, akan diproses. Jadi saya tidak menggebu-gebu karena saya tahu ini akan jalan. Kalau berbicara tentang seorang ibu mencari nafkah, hamil dan lain sebagainya, kayaknya itu nggak masuk di akal. Karena ada banyak sekali contoh ibu-ibu hamil muda dan para pencari nafkah. Bagaimana misalnya orang terjerat TPPU, pemerasan dan lain sebagainya, pejabat. Mereka kerja juga kan, tapi ditangkap kan? Kayak Mira Hayati, dia juga ditahan kan, padahal lagi hamil kan, dan dia seorang ibu kan, dia juga bekerja kan. Terus kenapa Nikita Mirzani ini mendapatkan perlakuan yang seolah-olah sedikit spesial? For your information, pertama yang dilaporin itu adalah si Mail, asistennya, ya. Lalu kemudian merembet. Nah, ternyata
ada keterkaitan dengan si Nikita Mirzani dan juga si Dr. Oki. Begitu. Oh iya, si Doktif juga. Kita percaya dengan institusi Polri, kita percaya. Tapi tolong Pak, disinilah momentum untuk memperbaiki nama institusi Polri yang memang sudah terlanjur dibuli-buli oleh masyarakat. Nikita Mirzani ini menjadi bahaya ketika apa? Masyarakat tidak mendapat kepuasan dari apa yang mereka harapkan kepada institusi Polri. Toh memang tersangka, jeratannya juga lama sekali, 20 tahun. Saya berharap institusi Polri dapat mempertimbangkan itu untuk menjaga citra dan nama baik institusi Polri. Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share